Oke, berikutnya kita kan udah ini ya, punya satu fragmen ini tadi ya, tampilan seperti ini. Jadi kalau kita kemarin bikin tampilannya langsung dipanggil sama main activity, sekarang kita panggilnya via fragmen ya. Nah, kita sudah bisa melakukan itu. Nah, sekarang kita mau coba fitur tambahan ya, yang ini. Jadi kalau kita mau bikin, kalau device-nya itu dibikin landscape seperti ini, ya ini kan kalau kalian ada tablet gitu ya, kalau kalian buka Gmail misalnya ya, di tablet kalian kan tampilannya seperti ini ya. Di sebelah kiri itu list email, nanti kalau dipencet salah satu nanti muncul isinya di sebelah kanan kan gitu. Tapi kalau tabletnya diarahkan portrait ya, diposisikan portrait nanti munculnya seperti ini. Ini hanya list email aja. Kalau dipencet baru muncul detailnya ya. Itu kalau pakai tablet, tapi kalau pakai smartphone ini dibikin landscape itu nggak bisa seperti itu ya. Contohnya jadi dipakai tablet ya. Itu kalau horizontal apa portrait sama landscape itu tampilannya lain ya, fragmennya lain. Kalau di smartphone sama aja ya. Portrait atau landscape fragmennya tetap cuma satu ya. Nah, ini kita mau coba bikin, kita pakai smartphone gitu. Kalau landscape ya kita landscape itu nanti kita tampilin dua fragmen ya. Tapi kalau portrait hanya satu fragmen aja ya. Jadi di sini kita sudah punya fragmen pertama ya, namanya ini fragmen first. Mungkin biar kelihatan ini saya kasih warna background ya. Saya kasih merah gitu ya. Merah agak muda ya, pink gitu ya, biar nggak terlalu mencolok. Nah, kemudian di sini saya mau bikin satu fragmen lagi ya. Saya kasih nama, ini kan fragmen first ya. Nah, saya bikin fragmen second ya. Fragmen second. Nah, isinya tinggal kopas aja dari yang fragmen first ini saya copy ya. Isinya saya copy. Saya pindah ke sini ya. Persis, cuman saya ganti warnanya pertama, saya ganti biru kalau ini. Berarti AA, FF ya. Terus tulisannya ini second fragment ya. Oke, lalu buttonnya sendiri ini button first karena button ini akan menuju ke first fragment ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya untuk yang fragmen kedua ya. Ini second fragment ya, ada tombol to first fragment ya. Kalau ini yang fragmen yang pertama ya, ini yang kedua. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Oke, tampilannya udah. Nah, berikutnya kita bikin kelasnya juga. Yang kelas per fragment kan sudah ada ya. Saya bikin ini second fragment ya. Isinya juga tinggal kopas aja dari sini ya. Karena kebetulan memang hampir sama. Ini saya kopas. Ini saya ganti nama kelasnya second fragment. Sama ininya mana tadi? Nah, ini layoutnya ini bukan fragment first tapi fragment second pakainya ya. Terus untuk buttonnya sendiri tadi button first yang kita pakai ya. Button first. ID-nya juga button first, ini button first. Ini tuh fragment first tulisannya ya. Ya itu. Tinggal kopas terus tinggal disesuaikan aja parameternya ya. Gitu. Ini second fragment, fragment second, button first, to fragment first. Oke, ini. Nah, sekarang caranya ngatur gimana? Jadi kan kalau kita misalnya tampilannya eh, portrait itu kita cuma nampilin ini doang ya. Tapi kalau landscape itu kita mau tampilin yang sebelah kirinya ini first fragment, sebelah kanannya second fragment ya. Nah, di sini kita harus bikin ini satu. Jadi gini, main activity ini kan dia akan manggil activity underscore main.xml kan, di mana ini apa tampilannya yang ini tadi ya. Dalamnya ada ini, ada fragment container view. Nah, kita harus bikin satu lagi ya, layout baru gitu, namanya sama ya, activity underscore main juga. Activity underscore main. Nah, cuman kalau ini kita bikin gini doang, langsung saya pencet OK, maka dia akan override yang ini ya. Jadi yang ini akan ditimpa gitu. Nah, padahal activity main yang kedua ini itu adalah activity main untuk mode landscape ya, khusus landscape doang. Nah, kita di sini bisa tambahin parameter ya. Jadi ini kalau kita bikin file,
dengan nama yang sudah ada sebelumnya, tapi kita tambahin parameter di sini, itu nanti dianggap sebagai file yang berbeda. Jadi saya mau bikin file layout baru, di mana orientasinya itu khusus yang landscape. Ini saya pilih orientation, itu saya pilih landscape. Jadi activity main yang ini itu khusus untuk orientation landscape, ya. Nah, maka sama Android-nya akan dibikin satu folder namanya activity_main, terus di dalamnya ada dua activity main.xml. Cuman yang ini ada keterangannya, yang ini activity main untuk landscape, ya. Kalau yang ini activity main default. Jadi kalau misalnya tidak diketahui atau misalnya di sini nggak ada screen yang sesuai, ya, maka dia akan pakai yang ini. Misalnya kalau orientasinya ternyata portrait, ya. Portrait kan di sini nggak ada ya. Activity main untuk portrait kan nggak ada, berarti dia pakai yang default. Gitu. Cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini ini activity main yang landscape itu tampilannya seperti ini, udah jelas landscape ya. Nah, di dalamnya ini saya pakai linear layout yang tipenya orientasinya horizontal ya. Horizontal. Nah, kemudian di sini saya ambil ini fragment container view lagi kayak tadi. Di mana ini yang pertama saya kasih first fragment ya. ID-nya jangan lupa, nanti error lagi. Terus yang di sini saya tambahin lagi container view untuk yang second fragment. ID-nya lagi jangan lupa. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, di sini kalau kalian lihat di strukturnya ternyata hanya ada satu fragment first ya. Yang fragment second-nya nggak kelihatan. Nah, di sini kalian harus hati-hati ya. Karena di sini width-nya itu pakai match parent ya, maka dia akan satu kontainernya akan memenuhi layar ya. Dipenuhin layarnya sama satu ini doang. Jadi yang satunya ke apa ya? Ditendang gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Nah, kalau kalian mau pakai ada layout yang ada dua atau lebih layout yang match parent, jangan lupa dikasih bobot ya, layout weight. Ini saya kasih bobotnya 1. Di sini juga 1 supaya nanti bisa dibagi rata ya. Meskipun ini width-nya sama-sama match parent ya, tapi karena kita set bobotnya di sini maka dia harus ditampilkan dengan rasio 1:1 ya. Nah, maka di sini akan dibagi 2. Ini baru kelihatan ini ada fragment first, ini ada fragment second ya. Gitu. Ya, ini sudah di set. Nah, ini kalau sudah tinggal saya run aja bisa sih. Ya, sudah tampil. Oke, ini saya mana visor. Nah, ini tampilannya. Ketika portrait itu hanya ada satu fragmen aja, ini first fragment. Tapi kalau saya ganti landscape, nah jadi 2 ya fragmennya ya. Ada yang kiri sama kanan. Dan ini kalau dipencet, nah ini itu fragment second. Kalau yang ini dipencet, itu fragment first. Ya, gitu. Jadi muncul 2 fragmen di sini. Kalau landscape, ya. Tapi kalau portrait hanya 1 aja. Ya, ini. Ya itu. Jadi sudah bisa gampang kan sebenarnya ya. Di ini sekali lagi di sini nggak ada yang perlu diotak-atik ya. Main activity-nya udah kayak gini aja dari sejak kita bikin project ya. Dari nol tadi sampai sekarang ini nggak saya ubah sama sekali di sini ya. Saya nggak otak-atik bagian ini. Nah, yang saya otak-atik kan di ini bikin kelas fragmen baru. Nah, di sini sama di sini ya, terus sama ininya XML-nya ya. Bikin XML-nya. Oh ya sama ini tadi ya, untuk activity main-nya saya cuma nyiapin kontainer aja buat nampilin fragmennya gitu. Nah seperti itu. Nah karena ini ya, kalau kita lihat main activity-nya ini tidak ketambahan source code satu karakter pun tidak bertambah ya. Ya ini disimpan buat nanti ketika database itu kita
banyak nambahin code di sini soalnya ya. Jadi kalau kita udah pakai database terus HTTP request itu nanti di sini bakal panjang banget isinya ya. Jadi untuk view bisa mungkin dipisahkan ya, ditaruh di fragmen-fragmen seperti ini ya. Dan nanti kalau misalnya kita mau apa nambahin sesuatu atau modifikasi sesuatu ya tinggal ke sini aja langsung ya. Gitu. Nah, kalian bayangin aja kalau misalnya satu halaman ya, satu tampilan itu isinya cukup kompleks ya. Kayak misalnya tampilannya Facebook itu kan lumayan kompleks ya. Facebook Android ya. Kita coba lihat tampilannya di home-nya itu loh. Nah, ini kayaknya yang baru kan ini. Nah, ini kan tampilan Facebook yang enggak ya, ini bukan yang paling baru ya. Bentar. Tapi nggak apa-apa lah. Ya masih mirip kayak gini lah. Ini aja yang kita jadiin apa? Studi kasus ya. Jadi ini tampilan Facebook ya untuk home-nya ya. Kita fokus ke bagian home-nya doang. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini ada banyak sekali fungsi ya. Ada banyak banget fungsi ya. Yang pertama di bagian atas ini kita bisa posting status ya di bagian ini ya. Terus di sini ada story ya, bisa di scroll. Terus di sini ada buat timeline ya, bisa di scroll juga. Isinya konten-konten gitu. Di sini ada tombol searching, ada buat message ya. Banyak banget apa namanya? Apa fitur-fiturnya ya, fungsi-fungsinya. Nah, kalau ada tampilan seperti ini alangkah lebih baik kalau kita potong-potong ke dalam bentuk fragmen ya, gitu. Nah, jadi misalnya nih yang bagian atas ya, bagian menu atas ini saya bikin jadi fragmen sendiri, fragmen menu misalnya. Terus yang ini ada fragmen status gitu misalnya atau fragmen post. Yang ini ada fragmen story ya. Terus ini ada fragmen timeline gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 misalnya ada 4 fragmen gitu ya. Nah, nanti berarti kalau kita misalnya mau ubah nih ada tambahan satu tombol baru di sini ya. Misalnya ada home, favorit, recent, terus ada menu baru di sini. Ya kita tinggal buka aja fragmen menu gitu misalnya, terus kita tambahin tombol di situ. Jadi otomatis fragmen yang lain itu nggak bakal keganggu gitu loh. Nah, kalian bayangin kalau misalnya semua ini ya mulai dari menu buat terus status, story sama timeline itu semuanya dicampur jadi satu ke dalam activity. Nah, di dalam activity ini semuanya dicampur jadi satu. Nah, pasti kan akan jadi gemuk gitu ya kelasnya ya, isinya padat gitu. Ya, dan overload karena kebanyakan code ya. Nanti kalau misalnya kalian ganti satu baris ternyata baris-baris yang lain juga ada yang ikutan error ya kan jadi masalah ya. Tapi kalau sudah dibagi-bagi jadi potongan fragmen-fragmen seperti ini eh, itu kan misalnya kita ganti di bagian ini nih ada fragmen buat menu kita ubah-ubah, nah fragmen yang lain kan juga nggak akan terpengaruh ya. Jadi nggak akan error gitu loh. Gitu. Dijamin nggak bakal ada error di fragmen yang lain karena memang udah dipisah-pisah ya. Gitu. Jadi ya ini contohnya Facebook ini kan fiturnya banyak ya dibagilah jadi beberapa fragmen. Selain itu nanti beberapa fragmen itu mungkin bakal dipakai ulang kan juga bisa aja kan. Misalnya nih fragmen menu ya, fragmen menu ini bakal dipakai di activity yang lain. Misalnya di activity profil ini ada menu juga, katakanlah seperti itu ya. Terus di activity apa ini? Grup itu juga misalnya ada menu lagi gitu ya. Bisa jadi kan gitu. Jadi fragmen ini kan bisa dipakai di activity yang lain juga ya. Kayak story itu misalnya ternyata mau ditampilin di grup kan juga bisa aja ya. Gitu. Jadi karena sudah dibikin modul-modul jadi lebih reusable ya. Bisa dipakai ulang gitu. Makanya ini fragmen tuh penting banget ya. Biar source code-nya tuh lebih efisien ya. Karena sudah dibagi modul-modul jadi istilahnya ya modular gitu ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain sampai di sini? Adakah yang mau ditanyakan dulu tentang fragmen? Kayaknya cuma sampai sini aja sih demonya ini ya. Nah ini bikin tampilan landscape terus ada 2 fragmen ya. Nah untuk latihannya itu
kalian bikin kurang lebih seperti yang saya demokan. Jadi buatlah sebuah aplikasi Android yang terdiri dari 3 buah halaman. 3 buah halaman artinya ada 3 activity, ya. Ada 3 activity. Nah, di mana halaman 1 ya atau activity 1 itu berisi fragmen A plus B, ya. Ya kayak gini, ini activity 1. Isinya fragmen A sama B. Terus activity 2 itu berisi fragmen B dan C. Jadi yang ini fragmen B, ini fragmen C. Terus halaman 3 atau activity 3 itu isinya fragmen A plus C. Jadi ini fragmen A, ini fragmen C. Gitu. Nah, tiap fragmen ya itu ada button ya. Jadi kayak yang saya bikin di sini ya. Setiap fragmen itu ada buttonnya ya. Gitu. Jadi kalau dari fragmen A ya, dari fragmen A itu ada button menuju halaman 2 ya. Ingat ini ada dua kata ya. Ada fragmen sama ada halaman. Kalau fragmen itu ya kelas fragmen, yang dimaksud adalah fragmen ini. Kalau halaman itu yang dimaksud adalah activity, di mana satu halaman ada 2 fragmen. Gitu. Jadi di ini di fragmen A itu ada tombol untuk menuju ke halaman 2. Nah, halaman 2 itu ini, isinya fragmen B plus C. Ya. Terus di fragmen B itu ada tombol menuju halaman 3. Jadi kalau tombol di fragmen B itu dipencet, itu dia akan pergi ke halaman 3. Halaman 3 itu nampilin fragmen A plus C. Ya. Dan yang terakhir fragmen C terdapat tombol menuju halaman 1. Jadi halaman 1 itu isinya fragmen A plus B. Gitu. Intinya bikin tampilan seperti ini sebanyak 3 ya. Kombinasinya adalah A sama B sama C, terus A sama C. Gitu. Nah, di sini ada tombol. Di fragmen A ini ada tombol, kalau dipencet itu dia akan nampilin fragmen B sama fragmen C gitu ya. Itu activity berbeda ya. Bukan berarti terus ini activity yang sama ini di replace, ini diganti jadi fragmen B, terus ini ganti fragmen C gitu enggak. Ya, tapi pindah activity biar gampang. Sebenarnya bisa aja kalau ini mau diganti ya. Fragmen A ini di tengah jalan itu mau diganti jadi fragmen C itu bisa aja ya. Itu bisa dilakukan di main activity ya. Bisa pakai namanya fragment manager ya. Get support fragment manager, terus ini, di sini kita bisa otak-atik fragmen yang sudah ada ya. Gitu. Tapi kita nggak sampai sejauh itu ya. Belajar basicnya dulu aja. Gitu. Oke, itu untuk latihannya. Apakah sudah cukup jelas? Pak, berarti yang di latihannya berarti kita tinggal nambahin intent aja kan, Pak, untuk Tinggal pindah nambahin intent. Jadi nanti di activity. sini, ya. Nah ini kan tadi di buttonnya saya pakai toast ya. Nah ini mungkin saya tunjukin aja buat nambahin intentnya. Ya. Jadi untuk intentnya ya sama kayak biasa ya. Ini tinggal bikin intent. Nah cuman sekali lagi saya bilang kalau kemarin kan parameter pertama dari intent itu adalah this ya. Nah, ini kan kita nggak bisa dilakukan di sini, karena di sini kan harus activity. Ya, sementara ini bukan activity. Nah, kita bisa pakai sama kayak ini tadi, ya. Ketika manggil itu, toast, ya, pakai konteks. Ya. Nah, terus di sini parameter yang kedua tinggal ini, manggil activity yang kedua, ya, atau activity yang mau dituju, misalnya halaman 2 tadi ya, atau 2 activity, misalnya saya kasih namanya, ya, 2 activity. Kelas Java, nah seperti ini kan, misalnya ya. Nah, kemudian ini permasalahan berikutnya di sini kalau pakai start activity doang ya, nanti coba aja bisa atau enggak. Setahu saya sih nggak bisa ya, ini manggil gini doang ya. Nah, ini kalau ini nggak bisa, kalian bisa pakai ini, pakai konteks ya, konteks dot start activity. Nah, kayak gini. Gitu. Kalau misalnya ini nggak bisa ya, pakai yang ini ya, gitu. Karena kalau start activity doang ini saya nggak tahu ini konteksnya pakai konteks siapa gitu loh, kan nggak jelas. Tapi kalau yang ini konteksnya adalah sudah jelas ini konteks activity yang pakai fragmen gitu. Jadi kalau kalian pakai ini nggak bisa, silahkan pakai yang ini. Intinya gitu ya. Jadi tinggal nambahin kayak gini aja. Oke, gitu. Oke, Pak. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin tentang materinya atau tentang latihannya?
Apalagi ya, ada yang kelewat gitu ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyain lagi. Sejauh ini masih jelas, Pak. Mantap. Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin materinya cukup sampai di sini ya. Silahkan dikerjain latihannya ya. Tinggal niru yang saya demokan tadi plus ya tambahan apa activity yang lain. Ya kombinasi dari 2 fragmen ya, 2 dari 3 fragmen ya. Jadi tinggal nambahin 1 fragmen lagi plus nambahin 2 activity lagi. Gitu. Oke, ya sudah kalau gitu kelasnya cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.